di sebuah pulau yang indah di Spanyol, ada seorang pria bernama Alvaro, yang menikmati berselancar sebagai hobi favoritnya. Bersama seorang teman yang sudah terasa seperti kakaknya sendiri, Nelo, mereka sangat suka berselancar bersama. Tapi karena Nelo merasa dirinya sudah mulai menua, dia menasihati Alvaro untuk menikmati kegiatan luar biasa ini selagi dia masih bisa. Suatu hari di sebuah pesta, Nelo mengungkapkan bahwa dia ingin pindah ke negara lain, karena dia telah bertemu dengan seorang wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya, dan mereka sepakat untuk pensiun di negara itu. Kabar ini membuat teman-temannya senang, tapi tidak bagi Alvaro, karena dia sedang memikirkan mantan pacarnya, yang juga datang ke pesta itu. Hal ini membangkitkan kenangan tentang hubungan mereka, dan dia merasa menyesal atas perpisahan itu, terutama karena mereka dulu sering bertengkar, yang diperparah oleh Alvaro yang ketahuan selingkuh. Setelah melihat mantannya berjalan bersama pria lain, Alvaro curiga bahwa dia sudah menjalin hubungan dengan pria itu. Jadi, saat masih agak mabuk, Alvaro dengan sengaja mendekati mantannya lagi, membuat pria di sebelahnya merasa tidak senang, dan mereka akhirnya terlibat dalam perkelahian. Setelah kejadian itu, Alvaro dan Nelo berbicara tentang kehidupan, terutama mengenai janji yang belum terpenuhi untuk berselancar di pantai-pantai hebat di seluruh dunia. Ini membuat Alvaro merasa kecewa. Tapi akhirnya dia mengerti setelah mendengar alasan dari Nelo. Alvaro lalu memutuskan untuk memberikan hadiah spesial kepada Nelo, 2 tiket pesawat ke Indonesia. Dia mengakui bahwa dia punya rumah di Lombok, tempat mereka bisa menginap. Indonesia, ida y vuelta. Casa Lombok, 8 semanas. Awalnya, Alvaro membeli 2 tiket itu untuk dirinya dan seorang teman. Tapi setelah mendengar rencana Nelo untuk pindah, dia memilih untuk memberikan tiket itu agar Nelo dan istrinya bisa mengunjungi rumah Alvaro di Lombok untuk perjalanan penyembuhan. Nelo merasa sangat bersyukur atas hadiah itu. Alvaro lalu mengemudi sampai dia bisa melihat pemandangan laut, dan memutuskan untuk sendirian, tidur di dalam mobilnya. Saat pagi tiba, dia melanjutkan penjelajahan di pulau yang indah itu dan mendengarkan pesan suara dari teman-temannya. Saudaranya juga mengirim pesan, menebak bahwa Alvaro sedang bersembunyi dari para turis di tempat rahasia yang hanya dia yang tahu. Dia percaya bahwa Alvaro sedang menyembuhkan diri dan mencoba menemukan jati dirinya. Tebakan saudaranya benar, terutama setelah perpisahan itu. Alvaro ingin menyembuhkan diri sendirian dan mencari tempat berselancar tersembunyi. Setelah beberapa waktu, dia yakin telah menemukannya. Dia memarkir mobilnya di sebuah bukit berpasir dan berjalan sampai dia tiba di pantai dekat tebing berpasir. Setelah berjalan di sepanjang tebing yang miring, Alvaro tiba-tiba terpeleset dan meluncur turun di permukaan pasir. Dia mencoba memegang sesuatu, dan akhirnya menemukan pegangan. Tapi karena permukaannya masih terlalu datar dan berpasir, itu menjadi licin untuk digenggam, dan dia meluncur turun lagi, sampai akhirnya dia berhenti. Tak lama kemudian, dia mendengar suara panggilan telepon. Jadi dia mencoba meraih ke dalam tasnya dengan satu tangan. Tapi tangan satunya tidak bisa lagi memegang permukaan licin itu, dan sekarang dia tergantung di tepi tebing. Dia berusaha bertahan, tapi dia sadar betapa sulitnya mengangkat kakinya kembali ke atas tebing. Dia melihat air pasang datang dan berpikir untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Melompat ke bawah saat air menghantam dinding tebing dan menggunakan kedalaman laut untuk memperlambat jatuhnya dan menghindari bebatuan. Tapi pertama-tama, dia menghitung waktu antara ombak yang menghantam tebing, dari 1 sampai 8, lalu 9, dan kembali ke 8. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa ombak menghantam antara detik ke-8 dan ke-9. Jadi, begitu hitungan berikutnya mencapai 8, dia dengan cepat melompat turun ke air, dan membentur tonjolan di dinding tebing. Dia segera kembali ke permukaan, dan setelah berhasil selamat dari momen yang mematikan, dia merasa lega dan bahagia. Dia mencapai sebuah batu dan beristirahat sebentar, tapi segera menyadari bahwa telapak tangan kanannya robek. Tidak hanya itu, tiba-tiba dia mengalami patah tulang, yang membuatnya jatuh dan pingsan. Saat Alvaro terbangun kemudian, dia memeriksa di bawah celananya dan menemukan bahwa tulang pinggul kirinya patah setelah membentur batu di dalam air, tapi dia masih bisa menggerakkan jari-jari kakinya. Dia memeriksa isi tasnya, tapi hanya menemukan sebuah buku dan ponsel yang kini benar-benar mati karena air laut. Dia mencoba berteriak meminta bantuan, tapi tidak ada yang merespons. Dia percaya bahwa daerah ini sangat jarang dikunjungi. Setelah membalut tangan kanannya dengan kaus,
Alvaro memutuskan untuk beristirahat dan tidak menyadari bahwa buku dan ponselnya telah tersapu laut. Kemudian, setelah bangun lagi, Alvaro melihat-lihat mencari jalan kembali ke tebing, tapi melihat terlalu banyak batu yang tidak bisa dia panjat. Namun, dia melihat sebuah pantai di kejauhan. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk berenang ke sana, meskipun dengan luka-lukanya. Tapi saat berenang, dia mengalami kram otot di perut karena pendarahan dalam, dan pinggul yang patah menusuknya setiap kali dia bergerak. Dia menjadi kelelahan dan mulai tenggelam. Dia merasa seperti akan mati. Jadi dia secara mental mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, termasuk mantan pacarnya, dalam bentuk halusinasi. Dia meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia lakukan. Saat Alvaro terus tenggelam, dia merasa sedih dan takut, terutama karena ketakutan akan sendirian. Tapi setelah merasa termotivasi dalam halusinasinya, terutama saat mantannya berkata agar dia move on, dia menolak untuk menyerah dan berenang kembali ke permukaan. Dan akhirnya, dia berhasil. Mantannya, dalam penglihatannya, perlahan menghilang saat Alvaro mulai kembali ke dunia nyata. Dia kembali pingsan saat mencoba mengejar sosok yang menghilang itu. Beberapa waktu kemudian, Alvaro tiba di pantai yang dia lihat sebelumnya. Setelah bangun dari istirahat, muncul teks di layar yang mengatakan bahwa 24 jam telah berlalu sejak kecelakaan di tebing. Saat dia memandang ke laut, dia melihat sebuah papan selancar rusak terdampar di pantai. Jadi dia merangkak ke arahnya dengan menggunakan tangannya. Tapi saat ombak datang, dia kesulitan, dan saat didorong oleh ombak, kepalanya membentur batu di dekatnya. Ini membuat Alvaro kehilangan kesadaran lagi. Tapi dia segera bangun saat tubuhnya mulai ditarik oleh laut, dan dia berjuang untuk lolos dari bahaya tenggelam, sampai dia berhasil berpegangan pada tepi batu dengan tasnya. Tak lama setelah itu, dia mencoba memanggil bantuan dari helikopter saat melihatnya. Tapi karena situasinya sulit terlihat, dia gagal mendapatkan pertolongan. Beberapa waktu kemudian, saat sedang istirahat, seekor burung camar datang dan memakan daging dari robekan di telapak tangan Alvaro, yang membuatnya terbangun dan mengusir burung itu. Setelah jatuh kesakitan karena tasnya yang robek, Alvaro mulai mencari sesuatu untuk dikonsumsi, tapi yang dia temukan hanyalah kaleng minuman bekas dengan sedikit air di dalamnya. Setelah mencabut kail pancing yang menancap di lengannya, Alvaro memutuskan untuk beristirahat lagi, sampai dia terbangun di malam hari dan merangkak ke balik batu besar. Di sana, dia menemukan sepotong aluminium foil, tongkat kayu, dan wadah minum tua. Jadi dia mengambil semuanya untuk digunakan nanti. Setelah beberapa saat, dia merasa bahwa cairan di dalam tubuhnya harus dikeluarkan. Karena dia belum minum apapun, dia memutuskan untuk meminum air seninya sendiri dengan menggunakan aluminium foil sebagai wadah. Pertama, dia menggali tanah untuk menempatkan foil itu, dan secara mengejutkan menemukan sepotong kain tua yang terkubur di tanah sebelum dia mengeluarkan cairannya. Tapi ternyata air seninya telah berubah menjadi merah, yang membuatnya ragu untuk meminumnya, dan merasakan sakit yang luar biasa. Dia juga merasakan sakit saat menutup luka itu dengan pasir. Selain itu, dia merasa kedinginan di malam hari dan mencoba tidur hanya dengan aluminium foil dan kain sebagai penutup. Beberapa waktu kemudian, dia mendengar suara petir di kejauhan dan menebak bahwa hujan akan turun ke arah pantai, yang berarti dia mungkin bisa minum air hujan. Ini membuat Alvaro tersenyum. Jadi dia menyiapkan aluminium foil dan wadah minum, dan membuka mulutnya saat hujan mulai turun. Tapi hujan hanya berlangsung sebentar, yang membuatnya marah pada hujan itu. Hujan itu lalu meninggalkannya, dan Alvaro menjadi takut bahwa dia akan mati di pantai ini. Keesokan harinya, burung camar itu kembali dan berniat memakan Alvaro, tapi dia sudah menyadari kedatangannya dan berhasil bertahan. Tak lama setelah itu, Alvaro mendengar suara telepon berdering. Jadi dia mulai mencarinya dan menemukan ponsel itu terkubur di pasir di depannya. Ternyata keluarganya sedang menelepon untuk memeriksa keadaannya. Dia segera memberitahu mereka tentang situasinya. Tapi mereka terus berbicara dan berbicara, sehingga Alvaro menyadari bahwa itu hanyalah halusinasi. Pada akhirnya, dia mengakui bahwa dia merindukan keluarganya. Alvaro lalu melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Papan selancar yang selama ini dia cari. Ini membuatnya bahagia. Itu mengingatkannya pada kenangan bersama teman-temannya saat berselancar bersama. Dan dia berharap bisa melakukan kegiatan menyenangkan itu lagi jika dia berhasil selamat.
Jadi dia memotivasi dirinya sendiri dengan berkata bahwa dia belum ingin mati. Setelah melihat burung camar itu kembali bersama kelompoknya, Alvaro melihat sesuatu yang gelap jauh di laut. Sekelompok orang di atas perahu. Dia memutuskan untuk segera mendekati mereka dengan menggunakan papan selancar, sambil berteriak meminta bantuan. Tapi setelah beberapa saat, perahu itu menghilang dari pandangan Alvaro. Akibatnya, dia kehilangan harapan untuk bertahan hidup, dan akhirnya melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Saat mengingat mantan pacarnya lagi, tiba-tiba sebuah perahu muncul bersama seorang penyelam yang datang untuk menyelamatkan Alvaro. Dan akhirnya, dia dibawa kembali ke permukaan. Setelah berhasil bertahan dari cobaan mengerikannya, Alvaro dirawat di rumah sakit, di mana Nelo datang mengunjunginya untuk mendengarkan ceritanya. Alvaro mengakui bahwa dia merasa iri dengan keberhasilan Nelo dalam menemukan pasangan hidup, sementara dia sendiri menderita karena patah hati setelah perpisahan itu. Jadi dia percaya bahwa dia harus cukup kuat untuk move on, meskipun itu menyakitkan. Beberapa waktu kemudian, setelah kondisinya membaik, Alvaro menerima seorang tamu spesial, mantan pacarnya. Film ini diakhiri dengan keputusan Alvaro untuk mengenang penyintasannya di pantai tersembunyi itu sebagai kenangan yang tak akan pernah dia lupakan. Dan inilah Alvaro yang sebenarnya, dengan nama lengkap Alvaro Vizcaino, karena film ini sebenarnya adalah kisah nyata tentang perjuangannya untuk bertahan hidup setelah dinyatakan hilang selama 2 hari. Pada akhirnya, dia merasa bersyukur karena masih bisa hidup. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.